Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Lutfi. Kali ini kita akan latihan untuk persiapan penilaian akhir semester, ya, khususnya untuk anak-anak kelas 8. Baik, kita akan mulai soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama, ya. Nah, ini. Suku ke-11 dari barisan aritmatika. Kalau aritmatika, jadi ditanya suku ke-11, berarti kita mencari dengan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, ini suku pertamanya adalah 3, berarti A-nya adalah 3. Ya. Kemudian beda antar sukunya adalah 4. Karena 3 ke 7, 4. 7 ke 11, 4 juga. Ya. Kemudian N-nya sudah diketahui, yaitu 11. Tinggal kita masukkan. U11 berarti 3 ditambah 11 dikurang 1 dikali B-nya 4. Berarti sama dengan 3 ditambah 10 dikali 4, maka hasilnya menjadi 3 ditambah 40, hasil akhirnya 43. Nah, ini jawabannya sih ada. Ya. Kita ke soal berikutnya. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Nah, kalau ada soal-soal amuba biasanya dia terkait dengan soal deret geometri, gitu ya. Mula-mula terdapat 5 amuba. Oh, berarti A-nya sama dengan 5, ya. Ini membelah diri menjadi 2 itu adalah rasionya. Kalau di geometri kita pakai rasio, ya. Rasionya 2. Nah, berarti kalau kita menggunakan geometri, maka kita menggunakan rumus geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Yang belum ada N-nya di sini. Berarti kita cari N-nya dengan cara, nah di situ ada 1 jam tuh. 1 jam kan berarti 60 menit. Berarti nyari N-nya sama dengan 60 menit dibagi dengan 10 menit. Gitu ya. Tapi kita tambahin 1. Kenapa ditambahin 1? Karena ada mula-mula. Gitu ya. Karena ada mula-mula. Baik, berarti kita cari jawabannya. Ya. N sama dengan, berarti kan 6 dibagi 1 ya, berarti 6 ditambah 1. Sama dengan 7, oh berarti N-nya 7. Sekarang kita tinggal masukin. U7 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1. Berarti 5 dikali 2 pangkat 6. Berarti 5 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ya. Nah, artinya dia bukan 2 kali 6 ya, tapi 2-nya ada 6. Berarti dia 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Hasilnya 64. Maka 5 dikali 64 hasilnya adalah 320. Nah, di sini juga jawabannya C. Baik. Kita ke soal berikutnya. Dalam sebuah gedung terdapat 25 kursi pada baris pertama, 30 kursi pada baris kedua, dan seterusnya bertambah 5. Kalau bertambah berarti dia menggunakan aritmetika. Ya. Jika terdapat 21 baris, maka banyak kursi dalam gedung tersebut adalah, nah yang ditanya banyak seluruh kursi, berarti dia mencarinya dengan rumus SN. Ya, jumlah suku ke N. Ya. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Gini ya. Oke, suku pertamanya kita udah tahu ada 25, berarti A-nya 25. Bertambah 5 berarti B-nya 5. N-nya 21. Sudah, ada semuanya tinggal kita masukin. S21 berarti 21 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya 25 ditambah 21 dikurang 1 kali B-nya 5. Ini ya. Berarti sama dengan 21 dibagi 2, ini kalau dikalikan jadi 50 ditambah 20 dikali 5 gitu. Berarti 21 dibagi 2
dikali 50 ditambah 100. Ya, berarti sama dengan 21 dibagi 2 dikali 150. 150 kalau dibagi 2 itu hasilnya adalah 75. Nah, maka hasil akhirnya tinggal kita kalikan 75 dikali 21. Hasilnya adalah 1575. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Mudah insya Allah. Selanjutnya ke soal berikutnya. Di sini ada fungsi fx ya sama dengan ax plus b. Nah, gitu ya. Oke. Nah, walaupun soalnya mungkin seperti ini ya, tapi kita yang penting tahu caranya seperti apa. Kita lihat sini ya. Fx sama dengan ax plus b, gitu ya. Caranya kalau di sini di dalamnya ada min 3, berarti kita ganti. F min 3 sama dengan X-nya diganti min 3, jadi menjadi min 3A ditambah B. Sama dengan minus 14. Satu lagi, F4, ya, berarti X-nya diganti 4, jadi 4A ditambah B sama dengan 22. Gitu ya. Nah, ini karena udah sama nih B-nya, maka bisa kita jadiin 0. Maka di sini harus dikurang. Min 3 dikurang 4. Oh, berarti jadi minus 7A. Sama dengan min 14 dikurang 22. Oh, berarti jadi minus 36. Gitu ya. Oke, angkanya mungkin nggak terlalu bagus, tapi nggak apa-apa ya. Min 7A sama dengan minus 36. Berarti A-nya adalah 36 atau min 36 dibagi minus 7. Min dibagi min jadi plus, maka A-nya adalah 36/7. Gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, gitu aja. Sekarang kita mencari B. Mencari B itu kita pakai salah satu yang atas atau yang bawah. Ya. Saya ambil yang bawah aja. 4A ditambah B sama dengan 22. A-nya udah ada ya, berarti 4 dikali 36/7 ditambah B sama dengan 22. Gitu ya. Nah, berarti itu kita kalikan dulu ya. 4 kita kalikan dengan 36. Maka hasilnya adalah 144/7 ditambah B sama dengan 22. Nah, ini kita pindahin ke kanan. Berarti jadi B sama dengan ya 22 dikurang 144/7. Ini kan sama aja per 1 ya. Sekarang kita samain penyebutnya. Nah, per 7. 7 dibagi 1 dikali 22 ya. Hasilnya adalah 22 dikali 7 berarti 154 dikurang 144. 7 bagi 7 1 kali 144 tetap ya. Nah, berarti B-nya sama dengan 154 dikurang 144. Berarti B-nya adalah 10/7. Nah, kita udah dapat ya. Baik. 10/7 berarti A-nya 36/7, B-nya 10/7. Berarti tinggal kita masukin ke rumusnya yang awal. Kan diminta bentuk fungsinya ya. Tadi bentuk awalnya adalah fx sama dengan ax plus b. Sekarang A-nya udah dapat, B-nya juga udah dapat. Berarti tinggal kita ganti. Fx sama dengan A-nya 36/7x ditambah B-nya ya, B-nya 10/7. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal berikutnya hampir sama dengan yang tadi ya. Sekarang fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, sekarang kalau diminta 7, x-nya diganti 7, maka kita tinggal ganti aja. 2 dikali 7
ditambah 3, hasilnya adalah 14 ditambah 3, berarti 17. Gitu ya. Kemudian kalau dia diganti 2X-nya, maka menjadi 2 dikali 2 ditambah 3. 4 ditambah 3 berarti 7. Nah, pertanyaannya adalah F7 ditambah dengan F2 berarti 17 ditambah 7. Maka hasilnya adalah 24. Nah, ini dia jawabannya ya. Udah, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gradien. Nah, ini tentang persamaan garis lurus, tapi tentang gradien ya. Gradien garis yang melalui titik A 3,6 dan B min 4,12. Nah, berarti ini gradien melalui dua titik. Kalau gradien melalui dua titik, rumusnya adalah M sama dengan Y1 dikurang Y2 dibagi X1 dikurang X2. Atau boleh juga ya, boleh juga kebalikannya. Misalnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 gitu ya. Kalau Y1 berarti di bawahnya harus X1 juga. Di sini juga kalau Y2 berarti di bawahnya harus X2 gitu ya. Kita pilih salah satu aja. Misalnya saya ambil yang ini. Nih. Nah, tentukan dulu berarti yang di depan itu adalah X-nya. Ini berarti X1 Y1. Yang ini X2 Y2. Oke, kita masukkan angkanya. M sama dengan Y2. Y2-nya berarti 12. Dikurang, rumusnya dikurang ya. Y1-nya min 6, dikurang min 6. Bagi X2, X2-nya minus 4. Dikurang X1-nya 3. Nah, jadi ini penulisannya ya. Nah, ini jadi tanda tambah berarti ya, min dikali min kan. Berarti M sama dengan, ini jadi tambah, berarti jadi 12 ditambah 6. Gitu ya. 12 tambah 6 berarti 18. Dibagi min 4, min 3 berarti min 7. Min dibagi, plus dibagi min jadi sama dengan minus. Berarti M-nya sama dengan min 18/7. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan garis lurus yang melalui titik A 4,8 dan bergradien minus 2. Nah, kalau ini melalui satu titik, yang ditanya tapi persamaan garis ya. Nah, kalau tadi yang ditanya gradien, sekarang persamaan garis. Kalau persamaan garis melalui satu titik, kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini ya. Nah, yang jadi X1 Y1-nya adalah ini nih. X1 ini Y1. Gradiennya udah ada, ini M-nya. Berarti udah ada semua ya. Berarti tinggal kita masukin ya. Y dikurang Y1-nya 8 sama dengan gradiennya minus 2 dikali X dikurang X1-nya 4. Dah, tinggal kita cari deh. Y dikurang 8 sama dengan, ini kita kalikan. Nah, kalinya kali capit. Min 2 dikali X jadi min 2X. Hati-hati di sini min 2 dikali min 4 jadi plus 8. Nah, 8-nya ini kita pindahin ke sana. Karena kita mau menjadikan bentuk Y sama dengan MX plus T. Gitu ya. Bentuk dasar dari persamaan garis lurus. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah 8. Nah, ini pindah, tandanya harus berubah. Jadi plus 8. Maka Y sama dengan min 2X ditambah 16. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya masih tentang persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus yang melalui titik A, berarti masih satu titik. Tapi ada kata-kata sejajar. Sebuah garis yang persamaannya 9X dikurang 3Y dikurang 6. Nah, berarti ini kita tentukan dulu ya. Ini X1, Y1. Nah, gradiennya belum ada, maka gradiennya kita cari dari persamaan ini.
Kalau gradien pada suatu persamaan, kita boleh menggunakan rumus M sama dengan min A per B. A itu adalah angka di depannya X, ini A-nya. Sedangkan B itu angka di depannya Y, berarti ini B-nya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau kita lihat di persamaan ini, ya, A-nya itu sama dengan 9. Kemudian B-nya sama dengan minus 3, karena di depan Y minus 3. Baru kita tinggal masukin rumus gradiennya min A, A-nya 9, dibagi B, B-nya minus 3. Nah, ini ada dua tanda minus, min dikali min jadi plus. Maka jawabannya adalah 9 dibagi 3, gradiennya sama dengan 3. Tapi ada kata-kata sejajar, berarti ini baru gradien yang pertama. Anggaplah ini gradien A. Berarti gradien yang B-nya, kalau sejajar, syaratnya gradiennya pasti sama. Gitu ya. Maka jawabannya juga sama, 3 juga. Nah, ini yang kita pakai untuk mencari persamaan garis. Rumusnya sama kayak tadi, karena satu titik. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, gitu ya. Nah, kita masukkan Y dikurang Y1-nya 1, M-nya 3, dikali X dikurang X1-nya minus 4. Gini ya. Oke, ini kita selesaikan dulu. Y dikurang 1 sama dengan 3 dikali X ditambah 4. Jadinya gini ya. Nah, sekarang kita kalikan nih, kayak tadi lagi. Berarti Y min 1 sama dengan 3X, 3 kali 4, 12. Min satunya kita pindahin ke sana. Y sama dengan 3X tambah 12 ditambah 1. Maka hasil akhirnya adalah 3X ditambah 13. Nah, ini dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Titik potong terhadap sumbu Y pada sebuah garis yang persamaannya 2X ditambah Y dikurang 15 sama dengan 0. Ya, kalau ada kata-kata titik potong, dia terhadap sumbu Y, maka syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Gitu ya. X-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ya persamaannya adalah 2X ditambah Y dikurang 15 sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, udah kita ganti aja. 2 dikali 0 ditambah Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, berarti 0 ditambah Y dikurang 15 sama dengan 0. Ya. Nah, titik potongnya itu berarti kan berupa koordinat ya. Nah, kita baru dapat X-nya, berarti kita tinggal nyari Y-nya. Nah, ini 15-nya bisa kita pindahin ke sana. Berarti 0 ditambah Y kan jadi Y, gitu ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 15 pindahin. 0 ditambah 15. Berarti Y sama dengan 15. Maka titik potongnya adalah X, Y. Nah, berarti titik potongnya adalah 0,15. Nah, gitu ya, mudah insya Allah. Ke soal berikutnya. Persamaan garis lurus yang melalui titik A 6,-2 dan tegak lurus. Kalau tadi sejajar, sekarang tegak lurus ya. Ini masih sama, ini X1-nya, Y1-nya, berarti gradiennya kita cari di sini. Ini A-nya, B-nya min 14, gitu ya. Pakai rumus M sama dengan min A per B. Berarti gradiennya sama dengan min 7 per min 14, gitu ya. Nah, minnya ada 2 berarti jadi plus. Jadi sama dengan 7 per 14 sama dengan 1 per 2. Tapi ini karena dia tegak lurus, ini masih gradien yang pertama. Kalau untuk yang tegak lurus, nah ini syaratnya adalah bukan sama, tapi dia kebalikannya. Gitu. Sekarang kita lihat di sini. Setengah tandanya plus, oh berarti kebalikannya plus jadi minus. 1/2 kalau dibalik menjadi 2/1, oh berarti gradiennya adalah minus 2. Yang kita pakai gradien yang kedua. Ya. Baru kita masukkan ke rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M
dikali X dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya minus 2, sama dengan M-nya juga minus 2, dikali X dikurang X1-nya 6. Ya, ini jadi plus. Y ditambah 2, nah ini kita kalikan, min 2X. Ini juga kita kalikan, min kali min jadi plus 12. 2-nya kita pindahkan, menjadi Y sama dengan min 2X tambah 12, karena plus pindah jadi min. Nah, gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah min 2X ditambah 10. Ini jawabannya. Kita ke soal berikutnya, diketahui persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 19 dan 2X dikurang 3Y sama dengan 4. Tentukan nilai X tambah Y. Nah, ini udah masuk ke SPLDV. Caranya kita susun dulu aja ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 19. Kemudian 2X dikurang 3Y sama dengan 4. Nah, ini di depannya variabel ini belum sama nih. Supaya sama, nah, misalnya kita mau samain X-nya. Berarti kita tinggal kalikan kebalikannya. Kalau yang sini 2 di bawah, kita taruh di atas. Ini dikali 3. Nah, sekarang kita cari. Semuanya yang atas dikali 2. 3 dikali 2 jadi 6X. 2 dikali 2 jadi 4X. 4Y, maaf. 19 dikali 2 sama dengan ya 38. Gitu ya. Sekarang yang bawah dikalikan 3 semuanya. Berarti jadi 6X min 3 kali 3 jadi min 9Y. 4 dikali 3 jadi 12. Kita tarik garis, ini yang sama jadi 0, supaya jadi 0 karena dia plus dua-duanya maka dikurang. 4 dikurang min 9, bacanya 4 dikurang min 9. Oh, berarti 4 ditambah 9, berarti dia jadi plus 13Y, gitu ya. 38 dikurang 12, berarti jadi 26, gitu ya. Nah, maka 13Y sama dengan 26, maka Y-nya adalah 26 dibagi 13. Maka hasil Y-nya adalah 2. Ya, kita baru dapat Y-nya nih, dapat Y-nya 2. Sekarang nyari X-nya, pilih lagi salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Saya pakai yang bawah aja, 2X dikurang, oh maaf. Ya, 2X dikurang 3Y, ya, sama dengan 4. Nah, berarti Y-nya udah dapat kan? 2X dikurang 3 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 2X minus 6 ya sama dengan 4. 6-nya kita pindahin. Jadi 2X sama dengan 4 ditambah 6. 2X sama dengan 10. Berarti X-nya 10 dibagi 2. X-nya sama dengan 5. Nah, tapi yang diminta adalah nilai X ditambah Y. X ditambah Y berarti 5 ditambah Y-nya 2 berarti sama dengan 7. Gitu ya. Kita ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya. Ini. Nah, ini ada soal SPLDV juga, tapi dia dalam bentuk soal cerita ya. Kita lihat sini. Keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang 60 cm. Kalau keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, kayak begini kan bentuk rumus keliling kan. Tapi kelilingnya udah diketahui. Oh, berarti 60 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Gini ya. Kalau mau kita sederhanakan bisa aja jadi gini nih. Panjang ditambah lebar berarti sama dengan 60 dibagi 2 dong, kan gitu. Berarti panjang ditambah lebar sama dengan 30. Nah, kita udah punya persamaan pertama. Nah, persamaan pertama. Kemudian ukuran panjang kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya. Oh, berarti panjang, ya di bawah sini aja ya. Panjang itu sama dengan 6, kurang
6 cm dari 2 kali lebarnya. 2 kali lebar dikurang 6, berarti gitu. Nah ya, ini berarti persamaan yang kedua, gitu ya. Nah, persamaan yang kedua kita pindahkan atau kita masukkan ke persamaan yang pertama. P-nya kita ganti jadi 2L dikurang 6. Ya. Nah, berarti 2L dikurang 6 ditambah L sama dengan 30. Gitu ya. Nah, 2L ditambah L kan jadi 3L. Atau nih 6-nya kita pindahin dulu aja deh. Oh ya. Jadi kita tulis 2L ditambah L sama dengan 30, pindah jadi plus, ditambah 6. 2L ditambah L jadi 3L, sama dengan 36. Berarti L-nya 36 dibagi 3. Berarti L-nya sama dengan 12 cm. Nah, kita udah dapat lebarnya. Nah, yang ditanyakan lebar dan panjang. Panjangnya tadi kita udah punya nih. Ya, nih di persamaan kedua, kita tinggal masukin aja, berarti P sama dengan L-nya udah ada 2L dikurang 6 tadi gitu kan. Berarti kita masukin 2 dikali L-nya 12 dikurang 6. Berarti P sama dengan 24 dikurang 6. Berarti P-nya sama dengan 18. Ini. Ya, jadi panjangnya 18, lebarnya 12. Kita ke soal berikutnya. Jumlah dua bilangan cacah adalah 29. Anggap aja misalnya bilangan cacah itu A ditambah B sama dengan 29 gitu ya. Selisih kedua bilangan itu adalah 3. Ya udah berarti A dikurang B sama dengan 3. Kita nggak tahu bilangannya berapa ya. Nah, yang ditanya adalah hasil kali kedua bilangan itu. Berarti yang ditanya adalah A dikali B berapa gitu ya. Oke, baik, sekarang kita cari dulu, ini kita bisa gunain eliminasi. Saya mau bikin A-nya jadi 0, berarti dia dikurang ya. Ini 1, ini juga 1. 1 dikurang min 1, 1 dikurang min 1, ini jadi plus. Nah, berarti jawabannya 2 plus 2B sama dengan 29 dikurang 3. Berarti sama dengan 26 gitu ya, 26. Nah, maka 2B itu sama dengan 26. Berarti B-nya sama dengan 26 dibagi 2. Berarti B sama dengan 13. B-nya 13 ya. Sekarang kita nyari A-nya. Cara nyari A-nya, pilih salah satu yang atas, satu yang bawah. Saya ambil yang bawah aja. A dikurang B sama dengan 3, berarti A dikurang 13 sama dengan 3. 13-nya pindahin aja. Berarti A sama dengan 3 ditambah 13, berarti A-nya sama dengan 16. Pertanyaannya, A dikali B, berarti A dikali B sama dengan 16 dikali 13. Ya. Hasilnya adalah 208. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Umur Amar 2/3 umur Bondan. Nah, jadi kalau kita tulisin, si Amar itu umurnya 2/3 umurnya Bondan. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lanjutin dulu soalnya. 5 tahun yang akan datang, nah berarti 5 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 50. Oh, berarti si A 6 tahun yang akan datang berarti tambahin 6. Ya, kemudian dijumlahin sama umurnya B. B-nya juga ditambahin 6 karena 6 tahun yang akan datang gitu kan. Ini sama dengan 50. Nah, penulisannya gitu ya. Ini kalimat matematikanya jadi kayak gitu. Yang ditanya adalah selisih umur Amar dan Bondan. Selisih berarti dikurang ya. Dikurangi. Nanti kita lihat dulu umur Amar berapa, umur Bondan berapa. Nah, yang ini kita cari perbandingannya dulu berarti sekarang ya. Nah, ini kan sama aja kalau kita tulis A sama dengan
2B dibagi 3 kan gitu. Ini kan sama aja A per 1. Jadi kalau dikali silang adalah 3A sama dengan 2B kan gitu. Kalau saya rubah lagi, bisa aja kan menjadi 2-nya saya kebawahin. 3 per 2 sama dengan B per A. Kan gitu. Kalau dikalikan silang kan 3 dikali A jadi 3A. B dikali 2 jadi 2B. Kan gitu. Ya, sama aja jadi kayak gitu. Oh, berarti A banding dengan B itu adalah A-nya 2/3. Gitu ya. 2/3. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini nih. Nah, ini kalau ditambahin kan jadi nulisnya gini. A ditambah B ya ditambah 12 sama dengan 50 kan gitu. Berarti 12-nya kita pindahin ke sana. Berarti A ditambah B sama dengan 50 dikurang 12. Berarti A ditambah B sama dengan 50 kita kurangin dengan 12. Ya. Kurang 12 sama dengan 38. A ditambah B 38. Kalau ditambah berarti perbandingannya juga kita tambah. Jadi 5 gitu ya. Maka untuk mencari nilai A-nya adalah 2/5 ya. 2/5 dikali 38. Gitu ya. Oh maaf, astagfirullahaladzim. Ini kok jadi 6 ya? Maaf ya, nih mestinya ini 5 ya. Kenapa jadi 6 ya? Nah, kan 5 tahun yang akan datang ya ditambah 5 dong mestinya ya. Maaf ya, ada kesalahan. Kesalahan bukan pada mata Anda ya. Berarti di sini 10. Nah, berarti di sini juga 10. Nah, berarti 50 dikurang 10 berarti jadi 40. Di sini juga 40. Gitu ya. 40 dibagi 5 berarti 8 dikali 2, 16. Oh, berarti umur A-nya 16. Kalau B-nya berarti 3/5 dikali 40. Berarti 40 dibagi 5, 8 dikali 3 sama dengan 24. Oh, umur B-nya 24. Yang ditanya selisih umur Amar dan Bondan. Berarti selisihnya adalah tinggal 24 dikurang 16 saja. Berarti sama dengan 8 tahun selisihnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Ini SPLDV juga, cuma masih soal cerita. Harga 3 ekor ayam dan 2 ekor bebek adalah 220.000. Ya, ayam kita anggap A gitu ya. Jadi 3A ditambah, kita bikin kalimat matematikanya dulu. 3A ditambah 2B, ya itu sama dengan 220.000. Sedangkan harga 1 ayam, jadi 1A ditambah 1 ekor bebek, 1B, itu harganya 90.000, gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah harga 2 ekor ayam dan 1 ekor bebek. Berapa? Nah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita samain dulu nih. A-nya ini 3 ini 1, ini 2 ini 1, berarti beda. Saya mau bikin sama B-nya. Ya, berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Nah, kayak gini ya. Oke, yang atas dikali 1 berarti tetap 3A ditambah 2B sama dengan 220.000. Jangan yang bawah dikalikan 2, semuanya menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 90 kali 2, 180.000. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tarik garis, saya menjadikan 0 yang sama angkanya. Nah, ini karena ada plus dua-duanya berarti dikurangi. 3A dikurang 2A berarti jadi 1A. X maaf ditambah 220 dikurang 180. Ya, sama dengan Rp40.000.
Berarti 1A tambah A tambah 0 berarti A sama dengan Rp40.000. Oh, berarti harga ayamnya Rp40.000. Untuk mencari B-nya, kita boleh pilih salah satu yang atas atau yang bawah. Saya ambil yang bawah aja, ya. Nah, A ditambah B sama dengan 90.000. A-nya udah dapat 40.000 kan? Nah, ditambah B sama dengan 90.000. Berarti nyari B-nya 90.000 dikurang 40.000. Berarti B sama dengan 50.000. Tapi yang ditanya 2A ditambah 1B. Berarti 2 dikali A-nya 40.000 ya ditambah 1B berarti 50.000. Berarti sama dengan 80.000 ditambah 50.000. Maka hasilnya adalah Rp130.000. Gitu ya. Baik. Apakah masih ada soal berikutnya? Kita lihat. Oh, ternyata sudah habis ya. Kita sudah habis. Baik. Itu saja soal-soal yang bisa saya sampaikan untuk persiapan PAS. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari ini, kalian dapat nilai yang terbaik, insya Allah. Sekian dari saya. Semangat, sukses, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.